Pagi anak-anakku, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran TIK kelas 7 semester genap ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perintah berbasis teks atau CLI, Command Line Interpreter, pada sistem operasi ya. Baik itu operasi DOS ya, Microsoft, ataupun perintah CLI pada sistem operasi Linux ya. Nah, antara Microsoft dan Linux ini adalah sebuah atau dua buah pilihan yang bisa kita gunakan jika kita memiliki perangkat komputasi. Walaupun sebenarnya ada banyak pilihan lainnya seperti yang sudah dibahas di materi pertemuan pertama semester genap ini. Misalnya seperti sistem operasi Android, macOS ya, dan sebagainya. Nah, kenapa kita fokus ke materi tentang sistem operasi yang berbasis perusahaan Microsoft dan Linux ya. Nanti kita akan sampai pada kesimpulannya dari jawaban pertanyaan tersebut. Nah, sekarang memang kita akan fokus ke dua sistem operasi itu ya. Kita akan pelajari sejarah dari masing-masing sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Sistem operasi Windows atau sistem operasi Microsoft Windows ya. Sistem operasi Microsoft Windows. Itu adalah sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft ya. Dibuat oleh perusahaan Microsoft. Nah, perusahaan Microsoft ini sebenarnya tidak hanya memproduksi sistem operasi saja, tapi juga beserta aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office ya dan sebagainya. Nah, tapi tentu saja Microsoft Windows atau sistem operasinya merupakan dasar dari aplikasi-aplikasi yang mereka buat lainnya tersebut. Baik, mengenai sistem operasi Microsoft Windows ini, kita mulai tinjau dari sejarahnya ya. Dari sejarahnya, seperti apa atau bagaimana awal berdirinya atau dibuatnya sistem operasi Microsoft Windows ini. Seperti kita tahu, sistem operasi Microsoft Windows itu pada awalnya adalah Microsoft ya, pada awalnya berbasis teks ya. Pada awalnya berbasis teks. Nah, tapi ketika perkembangan teknologi berkembang semakin maju ya, terutama ada perusahaan Apple yang membuat macOS yang berbasis grafis ya. Tentu sistem operasi berbasis teks seperti DOS yang dibuat oleh Microsoft itu akan tertinggal, akan mungkin ketinggalan zaman ya, sehingga mereka harus membuat sebuah inovasi atau terobosan dengan membangun juga sistem operasi berbasis grafis atau GUI ya, Graphics User Interface. Nah, maka dibuatlah sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Windows ini ya dimulai dengan versi pertama ya, versi pertamanya atau Windows 1 ya.
Nah, versi pertama Windows itu disebut dengan Windows 1 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Nah, tentu saja karena versi awal ya, walaupun sudah versi komersial ya, bukan versi beta atau uji coba lagi. Nah, ini masih memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitasnya sehingga kurang populer ya, jadi belum terkenal waktu itu untuk versi Windows 1.0. Nah, pada awalnya bahkan Windows itu hendak diberi nama Interface Manager. Tapi salah satu bagian pemasaran dari perusahaan Microsoft Corporation yaitu Roland Hansen meyakinkan petinggi Microsoft bahwa Windows akan lebih memikat konsumen ya. Jadi kalau mereka memberi nama Windows tentu akan memiliki nilai jual yang lebih baik. Walaupun pada kenyataannya Windows 1 itu tidak begitu populer. Jadi karena fungsinya yang hanya memperluas kemampuan dari Microsoft DOS ya. Nah, selain itu juga pada saat Windows dirilis itu perusahaan Apple melakukan klaim bahwa fitur-fitur Windows itu meniru ya, sehingga perusahaan Microsoft dengan Windows-nya terpaksa mengurangi seperti pembagian jendela ya atau tile manajernya, karena itu sama dengan yang ada di Mac OS ya, sistem operasi Apple. Walaupun pada akhirnya Microsoft dan Apple membuat perjanjian lisensi yang membolehkan Windows menggunakan teknologi yang mirip dengan teknologi pada sistem operasi Apple. Nah, kalau kita lihat timeline-nya, ya, sejarahnya, itu Windows 1 dan Windows 2 sebenarnya tidak terlalu populer. Ya. Nah, baru booming itu Windows pada Windows 3.0 sebenarnya ya. 3.0 sudah banyak dipakai. Walaupun masih dipanggil dari DOS ya. Jadi begitu dihidupkan tetap masih ke teks ya atau interface CLI. Nah, itu pada tahun 1990 ya. Nah, disempurnakan pada versi Windows 3.1. Nah, terus pengembangan lebih advance atau lebih kompleks itu terjadi pada Windows 95 ya, yang tentu saja dirilis pada tahun 1995. Nah, pada Windows 95 ini Windows benar-benar sudah memiliki identitasnya yang khas ya, berbeda dengan sistem operasi Apple. Bahkan penggunaannya sudah jauh lebih populer ya, melebihi 90% penggunaan PC desktop ya. Jadi bukan semua jenis komputer, tapi komputer desktop. Ya, misalnya termasuk laptop. Nah, kemudian pada 2000 atau 2001 menandai pergantian milenial ya, Windows merilis Windows XP ya. Nah, ini juga sangat populer karena benar-benar dikatakan mengeliminasi command line interpreter. Jadi pada Windows XP ini instruksi berbasis teks justru dimasukkan di dalam interface grafis ya. Kalau sebelumnya interface grafis itu dipanggil dari interface berbasis teks ya. Jadi terjadi perubahan yang sangat dramatis dan ini membuat sistem operasi Windows menjadi semakin populer. Nah, Windows XP, kemudian Windows Vista ya, dan Windows 7 ya sebenarnya, karena Windows Vista itu bisa dikatakan
sistem operasi yang usianya nggak terlalu lama ya, karena banyak kelemahannya. Nah, sistem operasi stabil itu adalah Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009 ya, dan sekarang masih banyak digunakan. Walaupun usianya sebenarnya sudah berapa tahun? 12 tahun ya, sampai 2021. Jadi kalau kalian memiliki komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 7, itu usia sistem operasinya sudah sekitar 12 tahun ya. Jadi walaupun komputer baru ya, tapi sistem operasinya sistem operasi jadul. Karena dari sisi keamanan ya, itu sangat rentan. Jadi sering terjadi kerusakan atau pengambil alihan ya, atau hacking pada komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 7. Walaupun pada masanya sistem operasi Windows 7 ini begitu memikat ya, begitu mendukung produktivitas para pemilik komputer yang memanfaatkannya. Meskipun pada kenyataannya di Indonesia lebih banyak yang menggunakan sistem operasi Windows 7 bajakan ya, bukan yang asli. Itulah salah satu penyebab banyak terjadi error atau malware ya yang masuk dan membuat keamanan dan kenyamanan penggunaan komputer kita terganggu. Nah, kemudian pada 2012 itu dirilis Microsoft Windows 8 ya. Jadi di sini juga terjadi perubahan yang signifikan karena dihapusnya tombol Start ya. Jadi tombol yang berbentuk bulat ini nih di Microsoft Windows itu dihilangkan ya, sehingga pengguna kebingungan ya pada saat ingin mengakses sebuah aplikasi yang ada di dalam sistem operasi tersebut gitu. Nah, akhirnya ini disikapi dengan update pada Windows 8.1 ya, dengan menambahkan atau mengembalikan tombol Start ya. Karena sistem operasi saingan kompetitor seperti macOS itu tidak menggunakan tombol Start, tapi tetap penggunanya bisa mengoperasikan dengan nyaman. Tapi ternyata untuk user Windows itu ketergantungan terhadap tombol Start yang ada di pojok kiri bawah itu begitu tinggi ya, sehingga mereka atau kita ya sebagai pengguna Windows jadi bingung kalau tombol Start-nya tidak ada. Nah, pada Windows rilis berikutnya yaitu Windows 10 itu tombol Start akhirnya tetap dipertahankan. Jadi kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi atau untuk mematikan komputer ya, untuk login dan logout dari tombol Start atau change user atau berganti user ID. Nah, kemudian seperti kita tahu akhirnya pada tahun 2021 lahirlah versi Windows yang baru yaitu Windows 11 ya. Nah, Windows 11 itu seperti apa? Itu tetap mempertahankan tombol Start, tapi posisinya sudah tidak di pojok kiri bawah lagi. Tidak harus di pojok kiri bawah lagi. Bahkan default-nya di tengah ya, sudah tidak di. Tapi tetap ada karena mengingat pengalaman traumatis ya pada Windows 8 yang membuat user bingung karena hilangnya tombol Start tersebut. Jadi tetap dipertahankan, tapi dari sisi user interface, ya beberapa orang menyebut semakin mirip dengan sistem operasi besutan Apple, yaitu macOS. Nah, itulah kira-kira sejarah Microsoft Windows. Oh ya,
Untuk tambahan, Microsoft ini didirikan oleh seorang entrepreneur ya di bidang teknologi yang sampai sekarang masih eksis dan aktif ya dengan kekayaannya yang begitu besar, yaitu Bill Gates ya. Salah satu pendirinya. Sebagai salah satu pendiri dan CEO ya, pemimpin perusahaan, sampai akhirnya digantikan posisi pemimpin perusahaannya oleh siapa? Satya Nadella kalau nggak salah namanya ya, pengganti Bill Gates itu. Jadi kelahiran Asia ya. Jadi sebuah kebanggaan juga buat kita sebagai warga Asia walaupun bukan Indonesia. Nah, kita langsung bahas yang kedua yaitu Linux ya. Ada kemiripan antara sejarah Linux dengan Windows. Nah, Linux itu sebenarnya baru dikembangkan pada awal tahun 90-an ya. Tapi kalau sejarah Linux sendiri itu berawal pada tahun 1969 ketika para peneliti di AT&T and Bells Laboratories itu mengimplementasikan sistem operasi Unix ya. Nah, kok ada Unix ya? Baru dengar gitu saya misalnya. Misalnya kalian ada yang baru dengar apa itu Unix gitu. Nah, bukan berarti tidak sepopuler Windows ya atau Microsoft. Unix ini adalah sistem operasi jaringan sebenarnya, lebih ke yang memanfaatkan jaringan. Jadi jarang malah sistem operasi jaringan yang menggunakan Microsoft Windows pada saat itu ya, pada masa-masa lalu. Nah, Unix itu umumnya menggunakan mesin besar ya, karena waktu dulu itu server harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu menservis banyak akses yang masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, kemudian sistem operasi Unix ini awalnya didistribusikan secara free ya. Nah, tapi pada saat terjadi pemisahan antara AT&T dan Bells, akhirnya sistem operasi Unix pada tahun 1984 itu menjadi berbayar ya, produk yang berbayar atau dari milik komunitas jadi produk komersil gitu. Nah, karena itulah pada tahun 1990 itu seorang mahasiswa Finlandia ya bernama Linus Benedictus Torvalds menciptakan kernel Linux ya. Jadi dia menciptakan semacam inti dari sebuah sistem operasi baru. Nah, sama dengan Windows ya, namanya tadinya nggak populer ya. Mungkin pemberian nama itu penting ya. Awalnya Linus memberi nama Freak ya. Tapi tujuannya karena dia nggak mau terlalu diidentikan dengan nama dia gitu. Atau dekat dengan sistem operasi induk yaitu Unix ya, Unix. Jadi namun setelah proses pengembangan yang panjang ya, jadi dia nggak sendiri ya, setelah menciptakan itu belum didistribusikan, baru dikembangkan secara bersama atau sekarang kita mengenal istilah open source ya. Nah, pada 91 itu akhirnya dia mengembangkan sendiri ya sistem operasinya. Nah, kemudian dikembangkan oleh profesional, banyak profesional, sehingga terintegrasi menjadi sebuah sistem operasi yang utuh ya. Akhirnya jadilah Freak ya, sistem operasi
yang sifatnya free, ya, free dan aneh mungkin ya, makanya diberi nama free. Nah, tapi pada saat diupload oleh temannya diberi nama Linux, ya, diberi nama Linux, akhirnya Linus Torvalds pun menyetujui, dan sampai sekarang kita mengenal sistem operasi itu dengan nama sistem operasi Linux. Nah, ini sejarahnya ya, timeline perkembangan sistem operasi Linux ya. Jadi pada 91 itu kodenya dirilis ya. Nah, kemudian salah satu tokoh yang berpengaruh di Linux ya, nah, ini menerapkan sistem lisensi GPL, General Public License ya. Nah, kemudian distro yang termasuk awal itu adalah Slackware ya. Distro Slackware. Ini Bapak termasuk pernah nyoba juga pada saat Slackware versi awal-awal di rilis ya, dalam bentuk disket, kalau nggak salah waktu itu sekitar 7 buah disket ukuran 3,5 in ya. Nah, kemudian pada tahun 96 itu pemilihan kode penguin ya sebagai logo dari Linux ya. Sebagai maskot ya, sebagai maskot dari Linux. Nah, kemudian sistem pendanaannya mulai dimapankan pada tahun 1998 sehingga distribusinya semakin masif ya. Nah, pada tahun 99 itu perusahaan distribusi Linux, salah satu distribusi Linux Red Hat itu mulai go public. Ya. Jadi sebenarnya Red Hat-nya sudah lama ya, sudah lama, cuma dia mulai go public, akhirnya komersil juga ya, walaupun nanti ada distro lain yang sama menginduk kepada Red Hat ya, yaitu Fedora gitu. Nah, kemudian IBM ya juga mengadopsi Linux pada tahun 2003. Dan banyak lagi ya perkembangan-perkembangan lainnya. Dan karena sifatnya terbuka ya, maka banyak varian Linux itu sekarang. Banyak jenisnya. Jadi ada Debian, ada yang populer ya, Ubuntu gitu. Jadi tidak seperti Windows ya yang benar-benar dikembangkan sendiri oleh satu perusahaan. Nah, Linux itu melahirkan ratusan perusahaan pengembang. Ya. Bahkan organisasi non-profit ya, jadi kelompok yang mengembangkan tanpa membentuk sebuah perusahaan dan mendistribusikannya secara bebas. Jadi kalau kita download dan menginstal Linux di komputer, laptop, PC, ya itu mungkin tidak harus bayar, tidak harus membayar lisensi, ya karena didistribusikan secara bebas, begitu. Walaupun jangan dikatakan gratis ya, beda ya, free dan gratis itu dua hal yang berbeda. Nah, ini adalah berbagai distro Linux. Sekarang Linux banyak digunakan di server ya. Seperti server kita yang dipakai ujian itu pakai Ubuntu server, Bapak instalnya. Dulu pada awal mengajar di PGRI, Bapak menginstal lab untuk praktek menggunakan Fedora ya, turunan dari Red Hat. Gitu secara diskless atau LTSP ya, Linux Terminal Server Project begitu. Juga ada Sandros ya. Nah, ini Debian juga salah satu yang populer ya. Kalau kamu nerusin ke jurusan jaringan itu biasanya kenalannya sama distro Debian ya, karena
itu di beberapa kurikulumnya disebutkan secara definitif ya, karena kalau Windows itu untuk server fiturnya tidak seaman dan selengkap Linux, atau sebenarnya ada Windows Server ya, bukan Windows 10, 11 seperti itu, tapi tentu berbayar ya. Jadi dan juga di dunia industri yang dipakai itu 90% server menggunakan Linux ya, bukannya Windows. Nah, terus Linux Mint. Linux Mint ini yang warna hijau nih. Nah, ini selain grafisnya sangat menarik ya, yang migrasi dari Windows itu nggak kaget karena grafis interface-nya mirip ya. Jadi Linux Mint itu bisa dikatakan Linux yang mirip Windows. Begitu. Tapi Linux tidak hanya memiliki satu grafis interface ya. Beda dengan Windows. Kita biarpun pakai satu distro masih bisa milih lagi ya. Jadi ada Genome ya, grafis interface-nya, ada KDE ya. Terus ada banyak ya. XFCE dan sebagainya. Lalu Ubuntu nih ya, nah, Ubuntu logonya seperti ini. Ya, itu Linux yang paling populer. Nah, terus apalagi? Mac OS itu menggunakan kernel Linux ya, buatan Apple sekarang ya. Jadi dia pun menggunakan kernel Linux begitu. Tapi dia mengkustomisasi sendiri ya. Jadi di yang lainnya gitu tetap di-develop sendiri gitu. Karena memang dikembangkan secara publik sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi ya. Kalau kita menggunakan kernel yang sifatnya open source, jadi tidak ada orang yang menyisipkan apapun, kode apapun ke dalam jantung dari sistem operasi tersebut ya. Karena itulah kernel Linux itu sangat disukai untuk pengembangan sistem operasi bahkan selain Linux. Apalagi Android ya, aplikasi Android itu menggunakan kernel Linux juga. Makanya kita di sini membahas Windows dan Linux ya. Karena sistem-sistem operasi lain itu juga menginduk pada sistem operasi yang dua ini ya. Seperti itu ya. Jadi demikianlah materi hari ini tentang Microsoft Windows dan Linux. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tapi tentu setelah pertemuan ketiga ini ya, kita istirahat dulu, libur semester ya, selama 2 minggu. Nanti ada tugas ya, tugas soal yang akan Bapak share di Google Classroom. Jangan lupa ya, jangan lupa dikerjakan, dicek Google Classroom-nya. Untuk yang semester ganjil, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sangat aktif ya. Untuk yang belum tentu tolong ditingkatkan ya keaktifan mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk yang sudah, Bapak sangat mengapresiasi kalian ya. Mudah-mudahan di semester genap yang nilai-nilainya pas-pasan itu bisa lebih atau ikut bersaing ya dengan teman-teman kalian yang sudah dapat nilai yang sangat tinggi. Demikian, sampai bertemu di pertemuan yang keempat ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.